Setelah usia 70 tahun, ternyata semakin sering periksa kesehatan justru bisa membawa bahaya. Mungkin terdengar aneh, ya, Bapak Ibu? Tapi kenyataannya membuat banyak orang terkejut. Ada pemeriksaan yang selama ini kita kira bisa mencegah penyakit, padahal diam-diam justru menjadi jebakan. Jebakan yang bisa menambah rasa cemas, pengobatan yang berlebihan, bahkan menyebabkan komplikasi yang seharusnya tidak terjadi. Lebih menyedihkan lagi, banyak orang tua melakukan pemeriksaan itu hanya karena sudah terbiasa, atau takut kalau tidak diperiksa justru lebih berisiko, tanpa pernah tahu bahwa akibat dibaliknya bisa jauh lebih besar. Saya adalah Dr. NGC, selama ini mendampingi banyak orang tua dalam menjaga kesehatan mereka. Saya pernah melihat sendiri, ada bapak dan ibu yang awalnya sehat dan bugar datang periksa rutin, lalu pulang dengan setumpuk resep, rencana operasi, dan berbulan-bulan pengobatan. Tapi bukannya makin sehat, mereka justru makin lelah, susah tidur, gelisah, dan kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri. Semua itu hanya karena satu pemeriksaan yang awalnya dikira tidak berbahaya. Di video ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat kembali, dengan hati yang jernih, tentang 5 jenis pemeriksaan yang sebenarnya perlu dihindari setelah usia 70, kalau memang tidak benar-benar diperlukan. Ini bukan sekadar peringatan, tapi sudut pandang baru, berdasarkan pengalaman para dokter lansia dan kisah nyata dari mereka yang telah lebih dulu menjalani. Kalau Bapak dan Ibu juga pernah merasa, sudah periksa ke sana-sini tapi kok tetap saja badan rasanya tidak membaik, maka video ini sungguh penting untuk disimak. Jangan lupa, Bapak Ibu bisa tekan tombol suka, berlangganan channel Sadar Sehat, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya saya, Dr. NGC, bisa terus berbagi ilmu kesehatan yang ringan dan terpercaya, seperti layaknya nasihat dari seorang dokter keluarga di rumah sendiri. Pernahkah Bapak Ibu pulang dari rumah sakit dan bertanya dalam hati, apa aku ini terlalu sering diperiksa? Ya? Kalau iya, saya sangat ingin mendengar kisah Bapak Ibu di kolom komentar. Sekarang, mari kita mulai dari kesalahan pertama, kolonoskopi atau pemeriksaan usus besar. Banyak orang percaya, kalau sudah periksa usus besar, berarti tenang, karena bisa mendeteksi kanker sejak dini. Dan memang benar, di usia 50 atau 60, saat tubuh masih kuat, pemeriksaan ini bisa berguna. Tapi setelah usia 70, semuanya berubah. Perubahannya diam-diam, tapi akibatnya bisa berat. Saya sering mendengar lansia berkata, kolonoskopi itu kan cuma lihat-lihat saja, biar yakin. Kalau ada masalah, bisa langsung tahu. Kedengarannya masuk akal. Tapi kenyataannya, kolonoskopi bukan hanya melihat-lihat. Prosedur ini melibatkan obat bius, harus berpuasa, dan meminum banyak obat pencahar. Dan disitulah seringkali semua masalah bermula. Yang pertama, tubuh bisa kekurangan cairan dan kehilangan elektrolit penting. Ini sering terjadi, terutama pada orang tua yang tinggal sendiri. Obat pencahar menguras air dan garam dari tubuh, dan kalau tidak cepat diganti, dalam hitungan jam tekanan darah bisa drop, kepala pusing, bahkan jatuh tanpa terasa. Yang kedua, efek dari obat bius. Semakin lanjut usia, tubuh kita semakin lambat membuang sisa obat dari hati dan ginjal. Akibatnya, setelah kolonoskopi, banyak orang tua bangun dalam keadaan bingung, lemas, seperti belum sadar penuh. Bahkan ada yang seminggu setelahnya masih merasa lunglai dan tidak fokus. Ada juga yang sampai rumah masih sempoyongan dan tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Dan yang ketiga, adalah lingkaran rasa takut yang terus berulang. Kadang, dokter menemukan polip kecil yang mungkin jinak dan tidak akan menimbulkan masalah seumur hidup. Tapi karena sudah terlihat, maka harus dipotong, dikirim untuk diuji, lalu diawasi setiap tahun. Artinya, tiap tahun akan ada kolonoskopi lagi, dengan semua risikonya, obat bius, jatuh, atau komplikasi. Saya masih ingat satu kisah yang terus terpatri di hati saya. Namanya Pak Liem,
usia 78 tahun. Tinggal di Jakarta. Beliau sehat, semangat, setiap pagi rutin naik sepeda beli sarapan sendiri. Anak-anaknya khawatir karena sudah lama beliau tidak periksa usus besar. Jadi mereka daftarkan jadwal kolonoskopi, supaya tenang. Pagi itu Pak Liem datang periksa. Sore pulang ke rumah, beliau merasa lemas. Malamnya, saat ke kamar mandi, Pak Liem terpeleset, kepalanya membentur tembok. Tetangga menemukan beliau sudah tak sadarkan diri. Dirawat selama 12 hari di rumah sakit. Walau tidak mengalami cedera parah, sejak itu beliau jadi tidak percaya diri, sulit berjalan sendiri, dan takut keluar rumah. Dan yang menyedihkan, hasil kolonoskopinya sepenuhnya normal. Tidak ada polip, tidak ada peradangan, tidak ada apa-apa. Tapi tubuhnya terlalu lelah setelah menjalani puasa panjang, obat pencahar, dan obat bius. Kisah seperti ini bukan hal langka. Menurut data dari Gamma Internal Medicine, dari setiap 1.000 orang berusia di atas 75 tahun yang menjalani kolonoskopi, sekitar 15 orang mengalami komplikasi serius, seperti usus berlubang, perdarahan, gangguan kesadaran, atau jatuh. Sementara itu, risiko polip kecil berubah menjadi kanker di usia 70-80 tahun sangatlah kecil. Biasanya butuh waktu 10-15 tahun untuk menjadi berbahaya. Tapi kita sudah di usia lanjut. Apakah pantas mempertaruhkan keselamatan untuk risiko yang begitu kecil? Bila tidak ada gejala mencurigakan seperti diare terus-menerus, bab berdarah, atau berat badan turun drastis, maka kolonoskopi bisa diganti dengan pemeriksaan feses tahunan. Pemeriksaan ini sederhana, tidak menyakitkan, tidak perlu puasa atau dibius, dan saat ini sudah dianjurkan di banyak negara maju untuk para lansia. Karena tubuh kita setelah usia 70 tidak lagi seperti dulu. Setiap pemeriksaan, setiap tindakan medis, adalah beban bagi tubuh. Bukan berarti makin banyak periksa, makin panjang umur. Kadang justru, hidup lebih sehat itu soal tahu kapan harus berkata, cukup. Kapan perlu melangkah mundur, demi menjaga keselamatan diri. Saya yakin, Bapak dan Ibu pasti paling mengerti tubuh Bapak Ibu sendiri. Hanya dengan sedikit pengetahuan yang tepat dan sedikit kehati-hatian, kita bisa menghindari banyak hal yang tidak perlu. Semuanya bisa dimulai dari satu keputusan kecil. Tidak terburu-buru menjalani kolonoskopi hanya karena ingin pastikan. Sekarang, kita masuk ke kesalahan kedua, pemeriksaan seluruh tubuh. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ajakan seperti ini. Bu, mumpung ada waktu, ikut aja periksa full body. Nanti bisa tahu semua kondisi tubuh, biar tenang. Kedengarannya menenangkan, ya? Sekali difoto, semua bagian tubuh terpantau. Kalau ada penyakit tersembunyi, bisa cepat ditangani. Tapi kenyataannya, setelah usia 70 tahun, pemeriksaan seluruh tubuh justru bisa menyeret kita ke dalam pusaran pemeriksaan tambahan, rasa cemas, biopsi, bahkan operasi, yang belum tentu perlu dilakukan dari awal. Kenapa bisa begitu? Karena alat-alat pemindai modern seperti CT scan, atau MRI itu sangat sensitif. Semuanya terlihat. Bahkan, alat-alat canggih itu bisa mendeteksi hal-hal yang sangat kecil. Noda samar di paru-paru, bintik kecil di hati atau ginjal, yang kalau tidak diperiksa, mungkin tidak akan pernah kita ketahui, dan kita tetap bisa hidup sehat sampai tua. Tapi sekali alat mendeteksi sesuatu, seberapapun samar, dokter akan terikat prosedur. Dimulailah rangkaian pemeriksaan, ulang foto, USG, biopsi, bahkan sampai meja operasi. Bayangkan, hanya dari satu bayangan buram, yang bisa saja cuma bekas kalsifikasi lama, seorang lansia bisa berakhir di ruang operasi. Saya teringat kisah Pak Le, 76 tahun, tinggal di kota kecil di Jawa Barat. Tiap pagi beliau rutin jalan kaki di taman dekat rumah. Suatu hari, saat menghadiri acara pemeriksaan kesehatan gratis di balai warga, beliau diajak ikut paket pemeriksaan seluruh tubuh. Petugas menjanjikan,
Kalau ikut ini, semua penyakit bisa terdeteksi sejak dini. Pak Le pun setuju. Beberapa hari kemudian, hasil keluar, ada bintik kecil di ginjal. Beliau diminta lanjut ke spesialis. Dari situ diperiksa lebih detail, lalu dilakukan biopsi. Hasilnya mencurigakan tumor lemak. Demi memastikan, dokter menyarankan operasi pengangkatan. Keluarga, yang panik dan khawatir, langsung setuju. Tapi setelah operasi, Pak Le mengalami infeksi di luka operasi. 2 minggu di rumah sakit, kondisi fisik menurun drastis. Ketika hasil akhir keluar, ternyata itu hanya tumor jinak. Tidak perlu diangkat sama sekali. Sejak itu, Pak Le, yang dulunya aktif dan mandiri, jadi lemah dan harus selalu ditemani kemanapun pergi. Beliau pernah berkata lirih pada saya, andai hari itu saya tidak ikut periksa, mungkin saya masih bisa jalan pagi setiap hari. Dan ini bukan hanya cerita satu orang. Studi dari Harvard Health menunjukkan, 30% dari temuan pada pemeriksaan tubuh menyeluruh hanyalah kelainan jinak, tidak perlu ditangani. Tapi karena rasa takut dan prinsip, lebih baik mencegah, dokter dan pasien sama-sama terjebak dalam lingkaran pemeriksaan tanpa akhir. Pada akhirnya, yang paling rugi adalah bapak dan ibu sendiri. Tenaga terkuras, uang terpakai, dan hati pun kehilangan ketenangan. Padahal, pemeriksaan tubuh menyeluruh bukanlah cara yang bijak untuk mencegah penyakit setelah usia 70. Pemeriksaan ini hanya tepat jika ada keluhan yang jelas, atau jika dokter spesialis memang menyarankan. Tapi kalau bapak ibu merasa sehat, makan enak, tidur nyenyak, tidak ada rasa nyeri atau keluhan, maka tidak perlu memeriksa seluruh tubuh hanya untuk jaga-jaga. Karena setelah usia tertentu, memilih untuk tidak memeriksa hal yang tidak perlu adalah bentuk perlindungan terhadap tubuh sendiri. Menjaga ketenangan hati, menghindari kecemasan karena bayangan samar yang belum tentu berbahaya, itulah cara hidup sehat dan bijak di usia lanjut. Mari kita lanjut ke kesalahan ketiga, tes treadmill atau EKG stres. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tes ini, tes lari di atas alat untuk melihat kondisi jantung. Kadang dokter menyarankan dengan kalimat ringan, coba saja, biar tahu jantungnya kuat atau tidak. Sekilas terdengar mudah. Pakai alat, pasang kabel, lalu jalan di atas treadmill beberapa menit. Tapi kenyataannya, tidak semudah itu, terutama bagi lansia. Yang lebih penting, hasilnya seringkali malah membuat kita takut, padahal belum tentu akurat. Mengapa tes ini bisa berbahaya? Karena setelah usia 70, jantung kita berubah. Bukan berarti lemah, tapi memang berubah. Denyut lebih lambat, pembuluh lebih kaku, tekanan darah naik turun. Semua itu wajar karena usia. Tapi mesin membaca semua itu sebagai abnormal, lalu mencetak angka-angka yang mengkhawatirkan. Dokter membaca hasilnya, lalu menyimpulkan, ada masalah. Mulailah rangkaian pemeriksaan tambahan, dari pemindaian pembuluh darah, kateterisasi jantung, sampai pemasangan stent, padahal sebenarnya jantung masih bekerja dengan baik. Yang menyedihkan, semua intervensi itu bukan cuma tidak membantu, malah bisa menyebabkan komplikasi, seperti pendarahan, gagal ginjal karena pewarna kontras, hingga infeksi. Saya teringat kisah Pak Harun, 74 tahun dari Cirebon. Beliau tidak pernah sesak napas, tidak nyeri dada, dan masih jalan kaki tiap pagi. Tapi saat ikut medical check-up, disarankan tes treadmill, biar tenang. Hasilnya ada sedikit deviasi, kemungkinan sumbatan ringan. Keluarga panik, membawanya ke rumah sakit besar di Jakarta. Setelah pemindaian, ditemukan penyumbatan ringan, belum sampai parah. Tapi dokter menyarankan stent untuk jaga-jaga. Stent dipasang, tapi setelahnya Pak Harun mengalami pendarahan di saluran cerna karena obat pengencer darah. 5 hari dirawat intensif. Saat pulang, tubuhnya lemah, baru jalan sedikit saja sudah terengah-engah.
Keluarga pun mulai bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar perlu? Menurut American College of Cardiology, untuk orang usia 70 tahun ke atas tanpa gejala, tes treadmill tidak terbukti menurunkan risiko serangan jantung atau kematian. Tapi justru meningkatkan risiko prosedur medis yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Artinya, lebih banyak mudarat daripada manfaat. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan? Sangat sederhana. Jika Bapak Ibu tidak mengalami sesak napas, nyeri dada, atau lelah berlebihan saat berjalan biasa, maka tidak perlu tes treadmill. Kalau hanya ingin tahu kondisi, boleh saja, tapi tanyakan dulu pada diri sendiri. Kalau hasilnya jelek, apakah saya siap menjalani tindakan lanjutan? Kalau jawabannya belum tentu, mungkin sebaiknya jangan dilakukan dulu. Setelah usia 70, tubuh kita lebih butuh didengarkan, bukan dipaksa mengejar angka dan grafik. Kita sudah melewati masa-masa periksa ini itu seperti saat usia 40-50. Kini adalah waktunya memilih, mana yang benar-benar bermanfaat, mana yang bisa ditinggalkan. Saya percaya, jantung Bapak dan Ibu bukan hanya berdetak karena listrik, tapi juga karena cinta, emosi, dan kehidupan. Setiap langkah ringan, setiap tawa dengan cucu, setiap malam tidur tenang, itulah tanda jantung yang sehat. Bukan dari mesin, bukan dari hasil cetakan. Yang dibutuhkan sekarang adalah ketenangan dan kebijaksanaan saat memilih jenis pemeriksaan. Karena seringkali, satu tes kecil bisa memicu serangkaian kejadian yang tidak kita duga sebelumnya. Sekarang, mari kita lanjut ke kesalahan keempat. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di Annals of Internal Medicine, kemungkinan seseorang yang sebelumnya hasil pemeriksaannya normal untuk tiba-tiba mengalami masalah serius saat diperiksa ulang sebenarnya sangat kecil, kurang dari 1%. Tapi yang mengejutkan, risiko dari tindakan medis itu justru bisa melonjak tinggi. Mulai dari usus bocor, perdarahan, terjatuh karena dehidrasi, hingga linglung akibat obat bius. Ini bukan cerita menakut-nakuti, tapi kisah nyata. Izinkan saya membagikan salah satunya kepada Bapak dan Ibu, tentang Ibu Hawa, 78 tahun, yang tinggal di THC. Ibu Hawa adalah sosok yang sangat berhati-hati. Beliau menjaga kebiasaan periksa kesehatan rutin tiap tahun. Suatu hari, beliau membaca ada program endoskopi gratis untuk lansia di sebuah rumah sakit besar. Anak-anaknya pun mendukung. Katanya, "Bu, sekalian saja periksa, biar tenang." Maka beliau pun ikut. Katanya, saat datang ke rumah sakit, beliau masih sehat dan bersemangat. Tapi esoknya, semuanya berubah. Setelah endoskopi selesai, ibu merasa sakit perut yang aneh. Pulang ke rumah, rasa sakit itu semakin hebat, sampai-sampai tak bisa berjalan. Keluarga buru-buru membawanya ke UGD. Dokter menyatakan ususnya robek saat prosedur. Beliau harus menjalani operasi darurat dan dirawat hampir sebulan. Sejak saat itu, kesehatannya menurun drastis. Jalan pun tak lagi stabil, makan pun berkurang, dan harus dibantu dalam banyak hal. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah luka bekas operasi, melainkan rasa penyesalan. "Andai saja waktu itu saya tidak ikut endoskopi," katanya. "Toh sebelumnya hasilnya normal. Lihat, hanya satu pemeriksaan yang sebenarnya tak perlu, yang katanya demi ketenangan, justru membuat tubuh, jiwa, dan kehidupan jadi terguncang." Ironisnya, hasil endoskopi itu pun tidak menunjukkan adanya penyakit. Pemeriksaan seperti itu seharusnya hanya dilakukan bila ada gejala nyata. Sakit perut berkepanjangan yang tak jelas penyebabnya, penurunan berat badan drastis, bab berdarah, atau ada riwayat keluarga yang terkena kanker. Tapi kalau tubuh kita sedang sehat, hasil pemeriksaan sebelumnya juga normal, maka tak perlu mengulanginya hanya karena sudah waktunya. Yang penting untuk kita, di usia seperti sekarang, bukanlah melihat segala sesuatu dengan alat, tapi merawat hidup dengan tenang, tanpa intervensi berlebihan,
tanpa menjadikan diri kita sebagai pasien hanya karena kebiasaan memeriksa yang tak disadari. Tubuh kita sudah menempuh perjalanan panjang. Ia layak mendapatkan istirahat yang damai, perawatan yang tulus, bukan deretan prosedur medis yang hanya membuat cemas dan kehilangan ketenangan. Bila tak ada gejala, tak ada riwayat berisiko, kita boleh memilih untuk cukup memantau dengan cara yang sederhana dan bersahabat. Lalu bila ada yang bertanya, kalau tidak diperiksa, bagaimana kita tahu ada penyakit? Maka saya ingin menjawab, tidak semua hal penting bisa dilihat lewat mesin. Dan tidak semua yang terlihat oleh alat itu benar-benar penting. Ada hal-hal yang cukup kita rasakan, cukup kita dengarkan dari dalam diri sendiri. Kesalahan berikutnya adalah menjalani pemeriksaan jantung rutin tanpa gejala apapun. Bapak dan Ibu pernah memperhatikan? Saat cek kesehatan umum, seringkali kita diminta untuk tes tambahan seperti tes treadmill, elektrokardiogram stres, atau CT scan pembuluh darah jantung, hanya untuk melihat apakah jantung kita masih kuat. Sekilas terlihat masuk akal. Tapi kalau kita tidak merasa lelah, tidak nyeri dada, tidak sesak napas, maka justru pemeriksaan itu bisa menyeret kita ke dalam masalah yang tidak perlu. Jantung orang di atas usia 70 tentu bisa memiliki sedikit keriput, kalsifikasi ringan, atau pembuluh yang sedikit menyempit, dan itu wajar. Tapi mesin tidak tahu mana yang wajar untuk usia kita. Ia hanya tahu, ada yang tidak normal. Dan begitu terdeteksi, maka sistem medis pun bergerak. Rujukan, diskusi dokter, lalu anjuran pasang ring jantung. Padahal jantung kita baik-baik saja. Tidak sakit, tidak lemah. Tidak ada gejala berbahaya. Saya ingat betul kisah Pak Anwar, 76 tahun, pensiunan yang tinggal di Ninbing. Saat cek rutin di rumah sakit, dokter menyarankan tes treadmill karena sudah lama tidak dilakukan. Hasilnya, ada sedikit kelainan. Beliau dirujuk ke rumah sakit di Hanu dan ternyata ditemukan penyempitan pembuluh darah jantung sebesar 40%. Dokter pun menyarankan pasang ring untuk pencegahan. Keluarga panik. Takut jantung bisa meledak sewaktu-waktu. Maka prosedur dilakukan. Tapi setelahnya, Pak Anwar mengalami reaksi terhadap obat pengencer darah. Lambungnya berdarah, tekanan darah turun, dan harus transfusi darah. 10 hari dirawat, dan sejak itu, beliau tidak sekuat dulu. Jalan pun jadi takut-takut. Istrinya berkata, seumur hidup belum pernah mengeluh nyeri dada. Tapi sejak dicegah, malah jadi merasa sakit. American Heart Association menyatakan bahwa tes jantung rutin pada orang tanpa gejala tidak memperpanjang umur, tidak mengurangi serangan jantung, malah memperbanyak tindakan pemasangan ring yang tak perlu. Coba pikir, jika tubuh kita sehat, bisa makan, tidur nyenyak, berjalan tanpa sesak, untuk apa memeriksa jantung secara mendalam? Penyakit jantung bukan hantu yang mengintai dalam dada setiap hari. Ia datang dengan tanda yang jelas. Nyeri dada saat beraktivitas, mudah lelah tanpa sebab, sesak saat berbaring, bengkak di kaki, detak jantung tak beraturan. Bila semua itu tidak ada, kenapa harus menyiksa diri dengan pemeriksaan yang rumit? Lebih baik kita dengarkan tubuh kita. Bila terasa sehat, hiduplah dengan damai. Berjalan-jalan, ngobrol dengan teman, memasak untuk anak cucu, itulah cara paling alami menjaga jantung tetap kuat. Jangan biarkan satu angka di kertas membuat kita cemas berlebihan. Jantung bukan mesin yang harus terus dipantau. Ia adalah sahabat yang setia berdetak sejak dulu. Yang ia butuhkan adalah ritme hidup yang tenang, tidur yang nyenyak, dan tawa dalam kebersamaan keluarga. Bukan selang, obat, atau alat yang membelit. Saya hanya ingin Bapak dan Ibu ingat satu hal. Kita pergi ke dokter bukan untuk menjadi pasien, tapi untuk hidup lebih sehat. Kesehatan bukan terletak pada jumlah tes yang kita jalani, tapi pada kebijaksanaan, tahu mana yang cukup, tahu mana yang benar-benar penting di usia senja. Bapak dan Ibu, setelah usia 70, menjaga kesehatan bukanlah soal mengejar tes atau mengumpulkan resep,
tapi tentang mendengar tubuh kita sendiri, memilih yang benar-benar perlu, dan punya keberanian menolak pemeriksaan yang tidak jelas manfaatnya. Itu bukan berarti kita menyerah pada nasib, tapi justru cara hidup yang penuh kesadaran, kendali, dan hormat terhadap tubuh kita sendiri. Saya percaya, Bapak dan Ibu layak dirawat bukan hanya dengan obat, tapi dengan kasih dan penghargaan terhadap tubuh yang sudah menemani kita puluhan tahun. Jadi, setiap keputusan medis, baik itu ya maupun tidak, seharusnya berdasarkan satu pertanyaan penting: apakah ini akan membuat saya hidup lebih sehat dan lebih tenang? Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Bila Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tekan suka, langganan kanal Sahabat Sehat, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan informasi yang lembut, bersahabat, dan dapat dipercaya. Bagaimana dengan Bapak Ibu sendiri? Adakah pemeriksaan yang pernah membuat Bapak Ibu ragu atau bimbang?